Halo semua, selamat bergabung di Gerakai bersama saya Aden Giri. Rata-rata korban dan penyintas yang melewati hubungan jangka panjang dengan narsisis tentunya nggak tahu siapa yang dihadapi. Mereka juga ingin tetap berpikir positif, nggak mau menyerah sehingga akhirnya dampak kerusakan terhadap fisik, mental, dan material sangat luar biasa. Nah, kali ini kita akan obrolin tentang ciri-ciri awal seseorang yang punya tendensi narsisistik akut. Iya, kita memang harus tetap berpikir positif, ngasih seseorang the benefit of the doubt dulu. Tapi terkadang di situasi tertentu, kita nggak punya banyak waktu untuk memantau semua ini. Lagian, hidup kita kan banyak urusannya. Jadi, si vampir energi ini nggak bisa macam-macam sama kita, meskipun dia tahu kita punya potensi sebagai orang yang penuh empati. Tapi sebelumnya saya minta tolong kalian subscribe dulu agar channel ini bisa terus berkembang. Dan makin banyak orang tahu tentang narsisisme yang cukup menggerogoti kehidupan kita sehari-hari. Bicara tentang bagaimana mengenali seseorang yang narsisistik di depan umum dengan cepat, kayaknya menarik juga untuk membahas kejadian baru-baru ini, di mana salah satu penceramah atau public figure yang nggak tahu karena masanya atau keahliannya jadi utusan khusus presiden. Ya, kalau di Konoha kan udah nggak heran ya, koalisi politik harus super gemuk supaya nyenangin semua orang. People pleaser semua deh kayaknya. Nah, itu kejadian di depan umum di mana si penceramah menghina seorang tukang teh, lalu para flying monkeys di kiri kanannya ikut tertawa terbahak-bahak. Malah ada yang kasih klarifikasi kalau si penceramah emang gayanya kayak gitu. Kejadiannya kalau nggak salah 20 November, lalu viral di sosial media. Kemudian dia baru minta maaf tanggal 4 Desember kemarin. Kalau nggak viral, apakah dia minta maaf? Apakah dia beneran menyesal? Tuluskah permintaan maaf itu? Kita yang udah tahu, senyum aja lah ya. Ini kasus klasik, you're only sorry when you get caught. Untungnya, sosmed sekarang ya bisa cepat memviralkan hal-hal seperti ini. Lalu apakah dia narsisistik? Ya perlu diagnosis oleh psikolog atau psikiater tentunya. Indikasi ke arah sana memang kuat melihat beberapa kejadian lainnya. Yang dia toyor-toyor kepala istrinya, lalu ngatain artis senior di panggung, untung jelek, kalau cantik kamu jadi PSK. Hah? Anjrit kon, si penceramah juga tampang dan bodinya angka 1 pun enggak sampai. Malah minus dia itu. Tapi pede banget sih ngata-ngatain orang. Ingat kalau orang insecure itu ya begitu. Dia project his own insecurities ke orang lain. Kalau saya nggak salah ingat, ini penceramah awal-awal viralnya karena ceramah di klub-klub malam. Saya waktu itu udah agak, gimana ya konsepnya? Dia stop musik di klub, kemudian nyalain lampu, terus kamera diarahin, ngerekam cewek-cewek berpakaian seksi. Cewek-cewek itu kelihatan sekali nggak nyaman. Lalu dia minta semua orang berdoa di klub itu. Konsep berpakaian, mencari hiburan kan beda-beda. Coba nih kalau dia pas lagi ceramah, terus di stop tuh sama cewek-cewek tadi. Lalu dia dan penontonnya disuruh ikutan jedak-jeduk. Mau nggak? Ingat kan kalau narsisistik itu suka maksain kehendak. Lagian kepercayaan orang kan beda-beda. Meskipun seagama juga nggak semua yang dia percayai harus orang lain percayai juga. Alasannya cuma mengingatkan. Perkara mau masuk surga atau neraka, ya udah sih urusan masing-masing. Nggak semua orang juga percaya sama konsep surga neraka yang kau anut. Kan gitu ya? Lagian dia yang ngakunya paham agama, kok tindakannya justru kayak jualan agama.
Yang saya lihat sih semuanya sensasi doang. Apalagi udah terbukti banyak sekali ceramahnya caci maki, mulutnya kayak comberan. Lalu kenapa banyak pengikutnya? Kenapa banyak yang relate sama dia? Di Jawa ya terutama, karena dia masanya kan di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Provinsi-provinsi dengan penduduk terbanyak. Dan tentunya penyumbang suara untuk politik juga. Kata orang kalau dia datang ke Sumatera, yang ujung-ujung sono ya, dia kalau nggak dikeprok, ya dimaki habis. Kebayang kau dibego-begoin di pasar Tembong, Gus. Nah, kembali ke topik kita tentang mengenali narsisis secara cepat di depan umum. Ciri pertama, semuanya harus tentang diri mereka. Karena narsisis ingin jadi pusat perhatian. Menguasai situasi, memonopoli pembicaraan, semuanya agar membuat mereka tampak hebat. Apakah mereka membanggakan prestasi atau kehidupan mereka? Apakah mereka ngasih pujian yang berlebihan untuk melihat apakah kalian ketipu atau fishing the compliment or validation themselves, mendapatkan pujian yang sama sebagai balasannya? Yang kedua, bagaimana mereka memperlakukan orang lain, terutama orang yang mereka anggap lebih rendah dari mereka. Nah, si tukang teh tadi, si istri, si artis senior, mungkin dianggap lebih rendah kali ya dari diri si penceramah. Coba perhatikan gimana perlakuan mereka ke staf. Ada nggak ucapan terima kasih? Atau kalau misalnya ada masalah, perhatikan gimana mereka menanganinya. Narsisis cenderung membesar-besarkan segalanya. Kesempatan dia memaki-maki, merendahkan, ya di situ. Mereka pengen nunjukin kalau mereka lebih hebat, dengan status lebih tinggi dan seterusnya. Ketiga, bagaimana mereka menangani kritik. Ini hal yang penting dan biasanya mudah untuk diuji, karena narsisis sangat sensitif. Tantang sesuatu yang mereka katakan atau lakukan, dan kalian akan tahu sifat asli mereka. Kebanyakan narsisis akan langsung bersikap defensif atau nggak nganggap kalian dengan serius. Hampir nggak pernah mereka bilang, oh ya, saya kok nggak kepikiran begitu ya? Atau, itu menarik sih. Atau, ya kamu bener deh kayaknya. Keempat, nggak dewasa. Ya, kita paham lah, menjadi orang dewasa kita juga harus sesekali main-main dan bercanda dalam situasi yang tepat tentunya. Menjadi orang dewasa yang nggak dewasa adalah hal yang sama sekali berbeda. Narsisis mengalami keterbelakangan perkembangan. Mereka nggak tahu bagaimana menanggapi situasi, orang, tekanan, atau kehidupan secara umum dengan tepat. Mereka punya pola pikir seperti anak kecil. Mereka percaya segala sesuatu adalah tentang mereka dan gak punya konsep tentang kebutuhan orang lain. Secara naluriah, anak-anak adalah penerima. Mereka nggak memiliki konsep timbal balik. Mereka percaya bahwa orang tua mereka dan semua orang ada untuk menuhin kebutuhan mereka. Ketika nggak terpenuhi, nggak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka berubah jahat dan ngamuk. Mereka sama sekali nggak sadar kalau orang lain adalah individu sendiri, punya kebutuhan, keinginan, pendapat mereka sendiri. Buat narsisis, orang lain ada untuk melayani mereka. Termasuk si flying monkeys yang harus ikutan ketawa di kiri kanan kalau mereka ngelawak. Mereka adalah anak-anak yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Kelima, mereka nggak dapat bicara tentang hal-hal yang mendalam. Misalnya ketakutan, emosi, atau bagaimana suatu situasi benar-benar membuat mereka merasa. Misalnya seperti apa masa kecil mereka secara rinci. Mereka nggak mau membahasnya. Yaitu karena mereka nggak bisa, mereka nggak cukup mengenal diri mereka sendiri. Mereka nggak dapat terhubung ke sana. Mereka juga hidup penuh dengan kepalsuan. Mereka nggak jujur dengan diri mereka sendiri tentang siapa diri mereka sebenarnya. Nah, itu hal-hal yang bisa kelihatan di permukaan dan awal-awal.
Beda lagi kalau kalian adalah pasangan romantisnya. Nah, kalau topik ini kan udah banyak ya saya bahas di video-video yang lain. Intinya ketika kalian berinteraksi awal-awal sekali dengan mereka, tanya ke diri kalian hal-hal ini. Apakah mereka nanyain tentang diri kalian? Apakah mereka terus-menerus menyela pembicaraan dan mengalihkan pembicaraan kembali ke diri mereka sendiri? Apakah mereka tampak tertarik sama kalian? Apakah mereka merendahkan orang lain? Yang terpenting, percaya pada intuisi kalian. Narsisis memancarkan aura yang gak nyaman. Mereka berusaha keras untuk terlihat tenang, kalem, dan tenang di permukaan. Tapi kalian bisa merasakan energi mereka, kualitas negatifnya yang lebih kentara dibandingkan kebanyakan orang. Kalian juga harus berhenti, membenarkan, dan membuat alasan agar dapat melihat segala sesuatunya dengan jelas. Jadi, kalau kalian merasa perlu bertanya pada diri sendiri, siapa sih nih orang? Ya, ada kemungkinan kalian berhadapan dengan seorang narsisis. Mereka sangat nggak konsisten. Nggak ada yang mereka lakukan masuk akal. Interaksi begini nggak akan terjadi dengan orang-orang normal. Kebanyakan orang konsisten dalam pikiran dan perilaku. Kalian merasakan keakraban yang bikin nyaman seiring berjalannya waktu. Narsisis nggak bisa ngasih perasaan itu karena mereka nggak punya identitas yang sebenarnya. Begitu mereka berhenti meniru kalian, mirroring, mereka akan bosan berpura-pura. Kalian akan sadar kalau kalian nggak tahu siapa diri mereka sebenarnya. Terimalah orang apa adanya dan bukan seperti yang kalian inginkan. Amati, dengarkan, dan percaya pada diri sendiri. Kalian yang mutusin apakah mereka akan menjadi beban atau aset bagi kalian. Terakhir, baca isyarat dari tubuh kalian. Jika kalian merasa suasana hati berubah, merasa cemas, atau sakit perut ketika bersama seseorang, jangan abaikan ini. Itu pertanda bahwa ada yang gak beres dengan orang tersebut. Kalau kalian suka konten ini, silakan like, komen, dan jangan lupa di-subscribe. Saya juga menerima super thanks seikhlasnya dari kalian. Dan kalau kalian membutuhkan diskusi mendalam dengan saya, silakan email ke chat.gerakai@gmail.com. Terima kasih atas perhatiannya, salam hangat, dan sampai jumpa.